Kira ini mengusik rasa keadilan kita, Pak Menteri. Saya kira Pak Menteri sama artinya sama kami semua, Pak. Coba Pak Menteri bayangkan, Pak, di Aceh itu, Pak, orang-orang yang di pelosok-pelosok itu, Pak, dipotong 100.000, Pak, oleh negara, Pak. Gimana, Pak, hati nurani kita, Pak? Iya, musmadrasah. Aduh, mereka nggak COVID aja sudah tertatih-tatih, Pak. Loh kok kita potong dengan alasan nggak bisa? Loh buat apa kita dikasih tugas yang di tempat yang paling enak, Pak? Anggaran triliunan gitu loh. Dan ini nggak terbuka, Pak. Padahal komitmen dulu di ruangan ini juga tidak ada pemotongan dana BOS. Ketika dana BOS dipotong nggak juga ngasih tahu kita, Pak. Seolah-olah persetujuan DPR. Padahal DPR dari awal mengingatkan itu. Dan bahkan kita minta untuk madrasah swasta itu ditambah untuk kotanya atau jaringan internetnya. Kita minta, ini malah dipotong, Pak Menteri. Saya yakin Pak Menteri, kalau Pak Menteri tahu dari awal, Pak Menteri pasti juga nggak setuju yang begini, Pak. Karena Pak Menteri hidup ini nggak lama, Pak. Berpikir kita tentang orang miskin itu jauh lebih mulia, Pak, daripada berpikir tentang keuntungan, Pak. Jadi saya kira hari ini para anggota kita nggak perlu dulu bahas anggaran, ya. Kita clearkan dulu masalah BOS, karena ini menyangkut orang-orang yang berteriak di bawah itu, Pak. Ya, saya kira ini penting nih, Pak Menteri. Ini nggak ada urusan Menteri Keuangan, Pak Kamar, nggak ada, Pak. Itu di internal Pak Dirjen Pendes itu. Maka saya minta Pak Dirjen Pendes yang baru, cobalah komunikatif sama kita, gitu loh. Berdiskusi kita. Apa yang nggak bisa kita lakukan kalau kita diskusi dari hati ke hati, gitu loh. Jangan kayak main kucing-kucingan, setelah heboh di publik, baru kita berdebat begini, Pak Menteri. Nggak produktif sebenarnya, Pak. Gitu loh, Pak. Dan ini sudah berkali-kali, Pak Menteri berapa kali di forum ini mengatakan permintaan maaf terus. Karena kesalahannya di bawah Bapak juga, ngasih input nggak benar gitu loh. Terus sampai kapan kita gini, Pak Menteri? Waktu terus berjalan. Sementara yang kita layani sangat banyak masyarakat di bawah. Tolonglah Pak Menteri, tolong Pak Menteri, tolong. Ini saya menangis, Pak. Mau nangis, Pak, saya, Pak. Kebayang saya, Pak, orang-orang di kampung itu, Pak. Makan aja susah, Pak. Orang tuanya menangis, ini dipotong, Pak. Diskriminatif, anak tiri katanya di Republik ini. Jadi saya kira anggota yang terhormat, kita harus satukan tekad, Pak, bersatu padu, bahwa kita harus membela orang miskin, Pak. Nggak boleh kita diskriminatif di Republik ini, Pak. Saya Ketua Komisi 8, Pak Menteri bertanggung jawab nih, Pak. Gitu, Pak. Jadi hari ini, menurut saya, Pak Menteri, coba Bapak konsolidasi di internal, Pak. Ini kalau hari ini Pak Menteri jawab atau besok diumumkan publik bahwa tidak ada pemotongan BOS, saya kira itu kado paling indah, Pak, bagi anak-anak miskin. Bagi orang-orang miskin, Pak, yang sedang sekolah sekarang sedang susah. Tapi kalau ini kita teruskan kebijakan yang diskriminatif ini, Pak, saya kira kita zalim, Pak. Apa kita ini duduk di ruangan AC, makan enak, ada kue, ada ini semua. Negara, Pak, menyiapkan kita, Pak. Sementara uang negara yang memang untuk orang miskin kita potong. Di mana nurani kita? Saya sekali lagi tidak terima ini, Pak. Dan saya tidak akan membahas RKL tahun 2001, Pak. Tidak akan berani. Sebelum ini clear, kami tidak akan raker dengan Pak Menteri. Ini menyangkut ini, Pak. Sekali lagi hidup ini nggak lama, Pak. Zalim kita, Pak. Dan itu udah janji waktu raker awal. Tidak ada potong dana BOS. Faktanya dana BOS dipotong. Silakan Pak Menteri. Saya kira rapat kita nggak akan lama lagi, Pak. Ini akan saya tutup nanti. Tadi saya